Sobat Gips, ada bagian-bagian terpenting dalam penjaga gawang, seperti corner, free kick, penalti titik second atau 10 meter, dan penalti terdekat atau 6 meter. Mungkin Sobat Gips banyak yang bertanya kepada saya, Coach, bagaimana dan seperti apa sih kita sebagai penjaga gawang untuk mengantisipasinya? Inilah tips and trik untuk sesi ini. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan ngasih tahu tips ke teman-teman bagaimana caranya mengantisipasi free kick dengan jarak yang seperti ini. Biasanya penjaga gawang pakai 2 pagar. Nah, biasanya penjaga gawang mengamankan pagar itu ada 7 sudut yang satu. Nah, sedangkan penjaga gawang mengantisipasi syuting di area terbuka. Seperti ini contohnya. Oke, teman-teman, biasanya ada juga yang penjaga gawang jangan sampai ngelakuin contoh-contoh seperti ini ya. Misalnya pagarnya terlalu dibuka, geser, ada penjaga gawang di tengah. Ini sangat berbahaya karena area terbukanya itu ada di pemain yang terakhir. Sedangkan penjaga gawang itu tidak dapat mengantisipasi area terbukanya. Yang kedua, geser lagi penjaga gawang. Nah, pagar terbuka tidak rapat. Ini menjadi celah bagi para shooter menang free kick. Dan yang terakhir, kakinya terbuka. Seperti ini. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan sama penendang-penendang. Jadi penjaga gawang harus memberikan instruksi yang jelas kepada pagar supaya free kick tidak mudah untuk mencetak gol. Oke, saat free kick satu pagar biasanya kita gunakan saat bola itu terjadi pelanggaran di atas 10 meter. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai 2 pagar, kombinasi untuk pemainnya sangat mudah. Jadi pastikannya satu pagar karena jaraknya juga terlalu jauh untuk melakukan shooting. Kecuali kiper harus antisipasi juga sama penendang-penendang yang mempunyai tendangan yang keras dan keakuratan. Jadi teman-teman kiper harus tahu ya, kalau misalnya pakai satu pagar, siap juga karena 75% areanya akan dipegang sama penjaga gawang. Jadi jangan lengah juga mentang-mentang jaraknya jauh, penjaga gawang tidak antisipasi. Seperti ini. Oke, saat corner ada 2. Pertama adalah penjaga orang yang di dekat bola adalah di dalam. Jadi satu orang sisi menutup tiang satu. Biasanya penjaga gawang ngambil sisi luarnya. Seperti ini. Jadi posisi penjaga gawang tidak hanya fokusnya hanya ke bola tapi bisa ngeliat orang-orang yang ada di sebelah sana. Jadi ketika antisipasi bolanya, kiper bisa langsung dapat. Seperti itu. Oke, yang kedua, orangnya ada ditarik sini, kiper tutup tiang satu. Nah, kiper fokusnya ada di tiang satu. Untuk lawan di sebelah sana, tolong kiper tegaskan ke pemainnya untuk menjaga lawan yang lain. Jadi ketika bola itu memang ada di tiang satu, itu udah mutlak bolanya kiper. Tapi kalau misalnya bolanya di tiang kedua, pastikan bolanya itu kepada pemain-pemain. Oke, pada penalti titik kedua atau 10 meter, penjaga gawang biasanya boleh maju. Tapi saya biasanya memberikan tips kepada penjaga gawang adalah start awalnya harus ada di antara 2-3 meter berdiri di depan. Jadi ketika pemain ancang-ancang sampai dia mau syuting bola, pemain maju sampai maksimalnya 5 meter. Ingat, maksimalnya hanya 5 meter. Karena itu adalah batas titik penalti second kedua. Jadi teman-teman pastikan kiper maju ke depan untuk menutup ruang syuting. Jangan stay di dalam gawang atau ketika sudah maju lalu mundur. Karena itu memberikan ruang untuk syuting untuk penendang. Kita lihat contohnya seperti ini. Oke, pada kesempatan kali ini, pada titik penalti pertama atau 6 meter, pelanggarannya biasa di dalam circle. Jadi penjaga gawang melakukan pelanggaran atau pemain melakukan pelanggaran, pemain lawan mendapatkan hadiah penalti. Kalau untuk yang 10 meter, biasanya ada 6 foul dalam pertandingan futsal, mendapatkan hadiah titik penalti kedua atau 10 meter. Nah, tipsnya biasanya saya memberikan tahu pada penjaga gawang, kalau penendang kaki kanan dan dia biasanya adalah shooter, biasanya dia melakukan flashing atau melakukan silang syutingnya. Jadi kiper itu bisa mengantisipasinya. Tapi kalau penendang kaki kiri, biasanya saya menganalisanya adalah dia biasanya tipe-tipe shooting semua. Jarang dia melakukan flashing atau melakukan sisi yang berlawanannya. Pasti dia mengambil sisi yang silangnya dia. Jadi kalau teman-teman tinggal menganalisa aja ya pemain yang kalian hadapi itu seperti apa. Terus kedua, penjaga gawang diusahakan jangan jatuh.
taruh badan teman-teman untuk mengantisipasi syuting dari lawan. Jadi bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri, taruh badannya, menggunakan badannya, kaki, badan, tangan, kepala, semuanya jangan sampai jatuh. Diusahakan jangan sampai jatuh. Seperti ini contohnya. Nah, Sobat Kips sudah tahu kan sekarang tips and trick bagaimana mengantisipasi corner, bagaimana mengantisipasi free kick, menggunakan pagar 1 atau pagar 2, penalti 10 meter dan penalti 6 meter. Nah, itu hanya gambaran umum yang saya tahu ya Sobat Kips, tapi semoga itu bermanfaat untuk Sobat Kips. Atau mungkin Sobat Kips belum tahu seperti apa, nah Sobat Kips bisa nonton video ini, semoga itu bermanfaat. Atau Sobat Kips udah tahu sebelumnya dengan materi lain, lebih baik di compare dan cari yang terbaiknya seperti apa. Apabila video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share ya Sobat Kips. Dan komen Sobat Kips, kemarin-kemarin sudah ngelakuin latihan apa aja dan berhasil nggak? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih, salam Adil.